bantuan ini bersifatnya stimulan. Jadi dikasih dana, nanti produknya apa? Bangunan. Nah, kalau seandainya Bu Lili sudah membangun, juga nanti kami tetap bantu. Iya, baik, terima kasih Pak Nasral. Iya, saya ke Pak Teddy lagi nih. Nah, apakah bisa dilakukan perkuatan Pak kalau bagi bangunan yang rusak berat atau rusak sedang itu? Bisa retrofit ya Pak ya? Iya, justru gini, retrofit itu ada 3. Satu, perbaikan. Misalnya saja kena gempa bumi, jendela kita kacanya pecah, atau engsel pintu kita lepas, itu perbaikan yang bersifat kosmetik. Jadi tidak ada hubungan dengan kekuatan strukturnya. Nah, kedua, restorasi. Restorasi itu kalau salah satu dindingnya tuh roboh, padahal masih berdiri bangunannya, itu kita tinggal membangun kembali dindingnya dengan segala kaidah-kaidah yang tahan gempa, gitu ya. Itu restorasi. Jadi dikembalikan, dipulihkan kekuatan awalnya sebelum dinding itu roboh, gitu. Nah, terus yang ketiga, inilah perkuatan. Kalau misalnya saja perkuatan itu ada 2. Bangunan yang rusak berat, setelah kita analisa, ternyata dia memang harus diperkuat, gitu loh. Nah, ada lagi bangunan lain nih, bangunan yang sudah berdiri, yang sudah digoncang gempa, tidak roboh, gitu loh. Ini juga kita harus teliti sekarang untuk mencegah jangan sampai ada gempa yang akan datang dia roboh, gitu loh. Nah, jadi yang sudah berdiri maupun yang sudah rusak itu bisa diperkuat, gitu loh. Ya, jadi ini penting. Saya sudah mengusulkan ke pemerintah itu rencana jangka panjang itu termasuk dalam yang disebut mitigasi. Itu adalah memeriksa rumah rakyat yang belum rusak, belum roboh, dan memberi bantuan supaya diperkuat. Bantuan ini perlu, anggap saja ini sebagai tanam modal. Jadi kalau rumah rakyat itu sudah diperkuat, ada goncangan gempa, orang paling kaget, gitu loh. Tapi tidak ada korban, jadi tidak usah ada tanggap darurat dan sebagainya, gitu loh. Itu di luar negeri dilakukan seperti itu, di Iran, di Turki, sekarang mereka melakukan itu. Gitu ya Pak ya. Baik, dan apakah ada perbedaan melakukan perkuatan ini untuk rumah pemukiman dengan rumah atau dengan gedung yang bertingkat Pak? Ada. Kalau dari segi keamanan, dua-duanya itu penting. Tetapi kalau rumah tinggal itu yang dititik beratkan itu jangan ada korban jiwa. Nah, kalau bangunan tingkat banyak, yang dipentingkan tuh jangan ada korban jiwa, dan juga jangan elemen-elemen non struktur seperti plafon, lampu, AC, peralatan, terutama rumah sakit, peralatan medik yang mahal, jangan sampai dia terguling, jatuh dan sebagainya rusak. Itu mahal sekali, gitu loh. Kalau di rumah rakyat umumnya tuh isinya ya paling juga saya nyimpen sedikit lah, ada barang antik yang saya punya, gitu ya. Tetapi kalau di rumah sakit itu 80% tuh dari nilai rumah sakit itu adalah di alat-alat diagnostiknya, di peralatan AC-nya, peralatan listriknya dan sebagainya. Jadi dalam hal rumah bangunan tingkat tinggi itu kita mengamankan dua-duanya. Jadi jangan sampai ada korban jiwa dan juga jangan sampai korban harta. Karena kalau misalnya gedung kita digoncang, strukturnya utuh. Tapi semua AC dan semuanya berantakan, gitu ya. Itu dengan tidak berfungsi saja, misalnya sebulan sudah rugi itu. Contohnya itu Mall Basco itu, Ramayana itu sampai sekarang udah hampir 7 bulan ya gempa bumi, masih belum dibuka. Itu berapa penghasilan yang hilang tiap bulannya itu loh. Jadi itu padahal strukturnya berdiri. Isinya itu yang berantakan di dalamnya dua-duanya, itu loh. Ya, jadi itu contoh. Tapi kalau rumah rakyat itu kita mementingkan strukturnya, jangan sampai nimpa menyebabkan korban jiwa. Kalau korban harta kecil lah, lemari terguling dan supaya TV terguling itu nggak masalah lah.
tapi jangan korban jiwa gitu. Iya, baik. Sebenarnya sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Pak Azwar Abbas. Dengan? Azwar Abbas. Pak Azwar Abbas. Ya. Di mana Pak Azwar Abbas? Padang. Di Padang. Ya. Iya, silakan Pak Azwar, mohon kalau bisa suaranya lebih dikuatkan dikit. Assalamualaikum Bapak narasumber. Iya, silakan. Saya ingin tanya Pak, apakah ada perbedaan antara rakyat miskin dengan orang berduit Pak? Sebab saya lihat atau saya perhatikan, kuat bantuan ini kepada orang yang punya duit Pak, atau yang katakanlah yang berpenjabat. Ini bagaimana ini Pak? Iya. Satu, ya. Yang kedua, pembagian atau bantuan itu nampaknya seperti anak kandung anak tiri Pak. Sebab di tempat lain sudah. Kok bagian di Padang kota ini belum? Ini ada apa rupanya nih Pak? Iya. Contohnya Perak Lawe itu saya lihat itu sudah ada yang dibantu Pak. Kan dekat cuma di kota. Tapi yang Padang ini Pak, yang pusat kota ini sepertinya dibiarkan aja Pak. Nah begitulah kira-kira. Terima kasih kalau umpamanya tidak di tempatnya. Saya mohon maaf kepada Allah saja saya berkata. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ke Pak Nasra lagi nih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Azwar Abbas ya. Iya, Pak Azwar Abbas. Ya, Pak. Selamat malam Pak Azwar. Jadi seperti yang Bapak tuturkan tadi mengenai bantuan ini, apakah ada berpihak-pihak antara si kaya dengan yang miskin gitu Pak. Jadi sebetulnya bantuan ini di mata pemerintah sama semua Pak. Kaya, miskin tidak dibedakan. Kalau dia kondisinya rusak berat, miskin atau kaya, bantuannya tetap sama besar Pak. Walaupun sedang, begitu juga yang ringan. Jadi tidak ada dibedakan Pak antara miskin dan kaya atau penjabat atau apanya lah, orang yang terpandang segala macam Pak. Semua diberlakukan sama adil Pak. Itu Pak. Mungkin untuk yang kedua gimana nih Pak? Pertanyaan tadi. Kenapa dia belum dibantu? Ini tadi ayah tunggu giliran. Jadi dalam pelaksanaan rekon ini sekarang Pak, kita laksanakan bertahap Pak. Yang tahap pertama ini namanya baru pilot project namanya Pak. Jadi uji coba. Nah, jadi mudah-mudahan Pak di tahap kedua itu tempat Bapak sudah bisa kami bantu yang kota-kota ini semuanya. Yang tidak salah kalau kami hitung-hitung dari data-data semula itu sebanyak 181.000 lebih untuk Sumatera Barat rumah rusak berat. Itu tetap kita bantu semuanya Pak, mungkin bertahap itu. Mungkin tidak sekaligus, mungkin tidak mampu pemerintah mengapakannya. Iya. Mudah-mudahan dalam 2 tahun ini tuntas semua Pak.